Kan bareng Mas Nur. Terus ada Al ya, jadi yang request gitu. Jalan kita Al. Alam. Ayah tuh kan nggak datang ya? Masa nggak ikut? Kamu nggak tanggung jawab itu. Kayak Naruto. Ya kan nggak apa-apa. Hilang Mas Al. Yang penting kan lancar ya. Khususnya yang akan kita dampingi, yang kita akan datangi nanti makam Banaran. Itu makamnya Mbak Wastu, yaitu yang Bapak Taala Kota Batu. Termasuk penyebar siar Islam. Kemudian ke daerah Bintan ada situs Gadung Melati, itu peninggalan dari masa Majapahit ya. Dan dari situ kita naik lagi, kita ke Watu Dakon. Dan itu ada Watu Kambang yang ada hewannya itu, sama makam Dingger. Makam Dingger itu makam tuan tanah yang ada di Batu dulu pada masa. Untuk kelancaran pulang pertanyaan kita dan juga nggak hujan, kita mulai dengan doa. Mana maksud dulu. Rekan-rekan, marilah kita berdoa untuk keyakinan kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Minggu 3 Januari 2021. Kali ini saya bersama rekan-rekan dari Tamasja Tourism Center akan melakukan belusukan sejarah. Kali ini tempat yang akan kami kunjungi yaitu berada di wilayah Kota Batu. Adapun tempat-tempat sejarah yang rencananya akan kita kunjungi yaitu makam Mbah Batu, kemudian Watu Dakon, kemudian makam Dinger, dan yang terakhir adalah Arca Ganesha. Adapun tempat selanjutnya yang kami kunjungi yaitu makam Mbah Batu. Makam Mbah Batu terletak di Dusun Banaran, Desa Bumiaji, Kecamatan Bumiayu, Kota Batu. Makam ini berada dalam satu komplek dengan kondisi yang sangat terawat. Lantainya keramik putih bersih di area makam. Makam Mbah Batu pun telah dipagari dan dilengkapi kelambu transparan warna putih. Di komplek makam Mbah Batu ini dimakamkan 4 tokoh penyebar agama Islam di daerah Batu. Mereka adalah Syekh Abdul Honaim, Dewi Mutmainah, Dewi Condro Asmoro, dan Nyai Naim. Menurut kisahnya, Dewi Condro Asmoro inilah yang dikenal sebagai Mbah Batu. Awalnya Pangeran Rojoyo memanggil beliau dengan sebutan Mbah Tuwo, sehingga para santri menyebut beliau dengan sebutan Mbah Tuwo. Karena kebiasaan masyarakat memperpendek nama, sehingga nama tersebut menjadi Mbah Tu. Mbah Tu menyiarkan agama Islam di Batu, bahkan sampai ke Lumajang, Pasuruan, dan Jember. Mbah Tuwo atau Mbah Tu ini adalah orang yang dituakan dan pertama kali menempati hutan Wono Aji di Kecamatan Bumiayu. Adapun tempat selanjutnya yang kami kunjungi adalah Watu Dakon. Bukti adanya masyarakat tertua di Kota Batu dapat teridentifikasi dengan beberapa peninggalan yang diwariskan masyarakat pada masa lalu.
Meski perlu kajian lebih mendalam lagi, bukti awal temuan berupa batu besar dengan beberapa lubang kecil di Kecamatan Bumiaji, Kota Batu. Batu tersebut disebut sebagai watu dakon atau batu dakon. Tertatah di atas permukaan batu andesit dengan permukaan lubang berdiameter 6 cm kali 3 cm. Walau berada di atas sebuah lembah perkebunan apel, kondisi dari watu dakon ini relatif utuh. Ciri fisik yang ditunjukkan temuan watu dakon ini diperkirakan berasal dari masa Megalitikum atau pada era masa zaman batu. Adapun fungsi dari batu dakon ini diperkirakan berkaitan dengan penanggalan atau sebagai media ritual keyakinan dan semacam upacara yang berhubungan dengan bercocok tanam pertanian pada masanya dahulu. Destinasi selanjutnya yang kami kunjungi adalah makam Dinger. Bangunan ini dahulu digunakan untuk menyimpan peti mati milik Nir Belanda, Graaf J. Dinger dan istrinya. Tetapi sejak zaman kemerdekaan sudah dipindahkan ke negaranya di Belanda. Makam Dinger ini terletak di Jalan Dakota, Dusun Wonorejo, Desa Tulungrejo, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu, dan posisinya berada di tengah areal perladangan warga. Pahatan yang tertera di bagian atas pintu bangunan yang tertuliskan Graaf Family Dinger atau yang berarti makam keluarga Dinger. Maka bangunan ini bisa jadi merupakan mausoleum atau sebuah komplek makam milik keluarga Dinger. Dan di sebelah kiri dan kanan pahatan itu juga terdapat tulisan Anno 1917. Dan biasanya ini digunakan sebagai penanda tahun. Bisa menjadi penanda pembangunan atau mungkin juga penanda penguburan di mausoleum ini. Lalu siapakah sesungguhnya Dinger yang dimakamkan di Kota Batu ini? Dari data yang ada menjelaskan bahwa Dinger adalah orang Belanda yang meninggal pada tahun 1917, dan pada masanya Dinger merupakan orang kaya raya sekaligus tuan tanah di wilayah setempat yang cukup disegani. Bangunan makam Dinger ini sekarang kondisinya sudah cukup bersih dengan diberi pagar pembatas. Situs selanjutnya yang kita kunjungi adalah berupa arca, yaitu arca Ganesha. Tempatnya itu ada di tengah persawahan, jauh dari pemukiman. Itu tempatnya arca Ganeshanya. Nah, ini berada di tengah perkebunan warga. Kita ke sana.
Nah, ini berhubung cuacanya hujan, jadi agak licin. Tapi kebetulan saya kesini pas belum turun hujan. Arca Ganesha ini dikepung dengan tanaman bawang merah. Nah, itu tempatnya. Larang berambangi. Arca Ganesha yang oleh warga sekitar disebut Reco Gajah ditemukan di Dusun Klerak, Desa Torongrejo, Kecamatan Junrejo, Kota Batu. Arca Ganesha ini kondisinya cukup bagus, cukup jelas penggambarannya. Arca Ganesha ini digambarkan berkepala gajah dengan perut buncit dalam posisi duduk seperti bayi. Ganesha sebagai dewa digambarkan memiliki 4 tangan atau disebut juga dengan catur bhuja, yang mana tangan kanan atas membawa tasbih atau aksamala, kemudian tangan kanan bawah membawa patahan gadingnya, kemudian tangan kiri atas membawa kapak atau parasu parasu. Adapun tangan kiri bawah membawa mangkok atau biasa disebut dengan modaka. Dengan motif belalai Ganesha melengkung tajam ke kiri untuk mencicipi manisan pada tangan kiri bawahnya. Dan tempat yang digunakan duduk berbentuk bunga teratai merah atau Padmasana. Arca Ganesha Torongrejo yang oleh warga sekitar disebut Reco Gajah itu di sini kemungkinan fungsinya sebagai dewa penolak mara bahaya. Karena itu letaknya menghadap ke tempuran. Tempuran itu adalah pertemuan 2 sungai, atau yaitu dalam hal ini yaitu Kali Brantas dan Kali Lanang. Pertemuan 2 aliran sungai besar merupakan tempat yang sangat berbahaya, sehingga dalam konsep masyarakat Jawa kuno, untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, diletakkanlah arca dewa Ganesha ini. Rute terakhir yaitu Punden Mojorjo. Punden Mojorjo merupakan sebuah peninggalan kuno di Desa Mojorjo, Kecamatan Junrejo, Kota Batu. Sejarawan Kota Malang, Suwardono, menduga punden tersebut merupakan lokasi awal prasasti Sangguran yang saat ini berada di Skotlandia. Setelah membaca transkrip terjemahan prasasti tersebut yang ditulis lengkap pada tahun 1913 dan diterbitkan oleh N.J. Krom dan Brandes, untuk membuktikan dugaannya, ia menelusurinya berdasarkan tulisan tersebut. Kondisi punden tersebut saat ini cukup bersih. Lokasinya berada di areal persawahan milik penduduk setempat. Punden Mojorjo hanya didapati sisa-sisa batur dari sebuah bangunan candi, serta banyak didapati bongkaran batu bata besar yang berserakan. Mengamati dari sisa-sisa yang ada, bangunan tersebut merupakan sebuah bangunan candi batu merah, sementara pondasinya dari batu andesit. Untuk menandai, dipasanglah papan tulisan Punden Mojorjo sebagai cagar budaya di sisi selatan punden. Sementara
pohon besar berdiri tegak menjulang di sebelah bongkaran bebatuan ini. Adapun prasasti Sangguran menurut Profesor Hasan Jafar yang mendeskripsikan bahwa prasasti Sangguran dipahat pada sebuah balok batu atau stela dengan tinggi 160 cm, lebar 122,50 cm, tebal 32,50 cm, dan berat sekitar 3,5 ton dengan menggunakan aksara Jawa kuno. Sedangkan pada bagian depan yaitu resto sebanyak 38 baris, pada bagian belakang atau verso sebanyak 45 baris, dan pada bagian samping atau margin kiri sebanyak 15 baris. Adapun bahasa yang digunakan adalah bahasa Sangsekerta pada dua sisi pertama, yang merupakan bagian pembuka atau Manggala, dan bagian-bagian selanjutnya menggunakan bahasa Jawa kuno.